Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Para habaib yang kami cintai dan kami hormati, wabil khusus yang hadir hari ini yaitu Al-Habib Hud Al-Ahtas, yang kedua Habib Ahmad bin Abdurrahman Asgar, dan juga barangkali ada habaib yang tidak kami sebut namanya, kami mohon maaf, dan ini bukan tidak mengurangi rasa hormat kami atas jenengan semua. Para habaib di hati kita selaku umat Islam dan di hati para pengamal thariqah at-tijaniyah adalah permata-permata langit yang ditaburkan oleh Allah untuk menyelamatkan bumi. Hum amanul ard, mereka yang menjadikan bumi menjadi aman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita semua wajib menghormati beliau. Yang kedua yang kami hormati para kiai, yang juga karena saya orang bukan asli Jakarta, kurang ngerti dengan nama-nama jenengan yang saya kenal, kebetulan tetangga di Klender, Kiai Munawir asli. Jadi beliau jadikan patokan saya untuk menghormati jenengan semua, para kiai dan para ustadz semuanya, juga para hadirin wabil khusus para ikhwan thariqah at-tijaniyah se-Jabodetabek. Saya diminta mewakili para imam zawiyah, di mana al-fakir nama saya Muhammad Yunus bin Abdul Hamid, asli saya Jember, dan alhamdulillah sejak 2010 di Klender, dan saat ini saya di Jatiwaringin di depannya Asy-Syafi'iyah. Kemudian saya kenal dengan beliau akhina fillah, saudara saya ini Kiai Rizki Dzulqarnain. Ketika pertama kali melihat foto beliau datang ke Zawiyah Fes Maroko, yang mana pada saat itu beliau bersekolah di sana, dikirim oleh Nahdlatul Ulama, dan beliau sangat-sangat beruntung langsung mendapatkan ijazah thariqah at-tijaniyah langsung dari cucu Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad at-Tijani radhiyallahu anhu, yaitu Zidi Zubair, dan juga dari para surafa yang lain. Dan lebih juga ya, keuntungan beliau dipertemukan di Maroko dengan seorang ulama besar dan sepuh, umurnya hampir 100 tahun dan baru wafat, namanya Syed Al-Arabi, Muhammad Al-Arabi Igidir. Beliau ini seorang fakih, dan gelar fakihnya, jadi kalau di sini profesor doktor di bidang ilmu fikih, dicapai hanya 3 hari, dan itu guru beliau. Dan selanjutnya banyak berkunjung ke Indonesia, yang menjadi wakil ya ajudannya Syed Al-Arabi Igidir ini namanya Syed Abdul Karim Baqqas. Beliau juga seorang ilmuwan dan juga yang dipercaya menjadi pembaca qasidah-qasidah di kerajaan Maroko, namanya Syed Abdul Karim Baqqas. Dan saya juga ya subhanallah, karena sudah datang ke gudangnya ya, kalau di Asia Yaman, kalau di Afrika Maroko. Jadi beliau ini banyak mendapatkan ijazah-ijazah dari ahzab, termasuk juga asma, dan juga asrar-asrar dari para aulia. Sehingga saya senang karena ketika tahun 2007 ketika Khalifah Tijani datang ke Indonesia, melihat saya yang pada saat itu saya baca Saifi 21 per hari,
Kemudian beliau melihat saya ini tidak mampu fisik, sehingga oleh khalifah saya di stop, jangan baca hizib lagi, cukup kamu baca selawat Al-Fatih. Sehingga yang ngamalin hizib di Jakarta, ya pada saat itu mungkin yang sebanyak saya yang sedang Tijani itu tidak ada lagi. Beliau datang sebagai pengganti dan saya senang. Dan beliau akhlaknya sebagaimana Kimlawir katakan, subhanallah, ini juga banyak santrinya yang ngelingin beliau ke rumah saya. Jadi ya pokoknya subhanallah akhlaknya, termasuk juga beliau ini banyak membaca. Dan saya melihat beliau ini mempunyai ingatan yang kuat dengan apa yang beliau baca, sehingga dengan kitab yang banyak ini masih datang ke rumah saya minta pinjam kitab saya dan mohon izin mengkopi. Dan saya pun juga kalau tidak punya saya minta kepada beliau. Ini diantara akhlaknya beliau dan juga semangatnya beliau dalam menuntut ilmu tidak padam. Semoga saat ini beliau sudah berangkat menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ada pengganti beliau entah siapa selanjutnya. Kemudian juga kita berduka dengan duka yang sangat dalam. Karena apa? Allah mencabut ilmu dari muka bumi, bukan ditarik ilmunya, tapi dengan cara mencabut para penamatnya. Semoga akan bermunculan para ulama muda sebagaimana beliau yang akan melanjutkan tugas-tugas beliau. Jadi ini ungkapan bela sungkawa saya selaku sesama muqaddam Thariqah At-Tijaniyah. Saya atas nama pengamal Thariqah At-Tijaniyah se-Jabotabek, kalau beliau dalam dakwahnya ada yang bergesekan dengan dai yang lain yang mungkin juga tanpa terasa atau bagaimana punya khilaf dalam kata-kata dan sebagainya, saya pribadi atas nama beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita doakan beliau, semoga beliau menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena guru-guru beliau ini termasuk Syekh Muhammad Al-Arabi Igadir itu telah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sadar, bukan mimpi lagi. Jadi guru-gurunya beliau Syekh Muhammad Al-Arabi Igadir ini murid terakhir dari Syekh Ahsan Al-Baqili, wali kutub dan juga terkenal sanadnya Qutbani. Dan beliau tiap hari dengan Rasulullah sadar dan selalu belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Ahsan Baqili dari gurunya Syekh Husain Al-Ifrani juga seperti itu. Dan selawatnya tidak tanggung-tanggung, ada yang 50.000 tiap hari, ada yang bahkan diantara guru beliau ada yang 10 kali hatam Quran per hari dan 100.000 selawat per hari. Jadi semoga ini keberkahan mereka-mereka sampai pada beliau dan sampai juga pada murid-muridnya dan sampai kepada kita. Syekh Husain Al-Ifrani dari gurunya namanya Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Kansusi, dari gurunya lagi namanya Syekh Muhammad Ghali Abu Talib, satu-satunya muridnya Syekh Tijani yang berani bertanya karena beliau adalah seorang syarif dan juga seorang yang ilmunya sangat tinggi. Dan dari gurunya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu yang mendapatkan wirid Thariqah At-Tijaniyah yaqdatan wa musafatan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para hadirin, sekali lagi jika ada khilaf dari beliau saya mohon maaf atas namanya, dan juga saya jika ada kata-kata yang kurang berkenan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, mari saya bersaksi dan ikuti saksi saya menyaksikan beliau orang soleh, orang yang ahlul khair, ahlul khair, ahlul khair. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.